Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-29 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, sungguh besar kasih-Mu. Pengampunan selalu Kau berikan bagi yang mau bertobat dan datang kembali kepadamu. Bapa, kami tidak mau menyia-nyiakan kasih-Mu. Mohon kuatkanlah selalu iman kami, agar dapat bertahan terhadap godaan dosa. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu yang akan kami lakukan sebagai tanda kasih dan ketaatan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 4 ayat 7 sampai 16. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus, Sang Kepala. Daripadanya, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika orang berkata kepada
di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertobatannya supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu,
namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bertobat dan berbuah. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Begitu banyak informasi tentang para korban dari kekejaman perang, bencana alam, pembunuhan, kecelakaan, atau karena penyakit yang mematikan. Terpikir dalam benak kita, mengapa semua hal itu dapat terjadi pada mereka? Apalagi bila ada yang kita kenal sebagai orang yang hidupnya baik dan benar. Dalam bacaan Injil hari ini, ada orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan di bait Allah. Juga ada 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Beberapa orang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah para korban berdosa besar, bahkan lebih besar dosanya daripada orang lain, sehingga menerima hukuman yang begitu berat?" Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, "Tidak." Dilanjutkan dengan perkataan yang diulanginya 2 kali. "Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ia tidak secara literal menyatakan mereka juga akan terkena musibah seperti itu. Tidak semua penderitaan merupakan sebab akibat dari perbuatan manusia. Namun, bila kita berdosa dan tidak bertobat, maka akan menerima kebinasaan kekal yang jauh lebih berat daripada penderitaan di dunia. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang yang mempunyai pohon ara di tengah kebun anggur miliknya untuk menjelaskan pentingnya pertobatan dan buah yang dihasilkannya. Pohon ara tersebut dirawat dengan harapan agar berbuah, tetapi tidak ditemukan buahnya. Sang pemilik berkata kepada pengurus kebun anggur agar menebangnya, karena pohon ara itu hidup dengan percuma. Akan tetapi pengurus kebun minta waktu 1 tahun untuk mencangkul dan memberikan pupuk, dan bila masih tidak berbuah akan ditebang. Kita adalah pohon ara yang ditanam dan diurus di dalam kebun anggur milik Allah, walaupun masih terus memiliki kecenderungan berbuat dosa. Apakah kita menjalani hidup dengan percuma di dalam dosa? Apakah kita sudah kembali kepada Allah dan menghasilkan buah dari pertobatan? Marilah kita selalu hidup bersatu dengan Tuhan Yesus yang adalah pengurus kebun yang murah hati dan penuh kasih. Setia mendengarkan firman-Nya, menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat, agar kita terus bertumbuh dalam kekudusan
dan menghasilkan buah dalam perkataan dan perbuatan yang dipenuhi oleh kasih. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dengan penuh kerendahan hati kami datang mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang kami buat. Tuhan, pimpinlah kami selalu, agar kami dapat menghasilkan buah yang menjadi kesaksian yang baik sebagai pengikut-Mu. Kami juga mohon agar hidup kami dan orang-orang yang kami kasihi dijauhkan dari mara bahaya, hingga pada akhirnya kami dapat bersatu denganmu di surga. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.